前方是何地界？ Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah drama film dari Cina, yaitu sebuah film sequel lanjutan dari film The Monkey King 2, yang menceritakan kisah perjalanan sang Buddha ke barat untuk mengambil kitab suci. Film ini masih dibintangi oleh Aaron Kwok sebagai Sun Wukong dan Fan Shou-feng sebagai Biksu Tan Sanjang. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan kilas balik saat mereka melawan tengkorak putih raksasa. Setelah kemenangannya, kini mereka kembali melanjutkan perjalanan sucinya. Percakapan dibuka oleh Biksu Tan, Beiji, dan Wuji yang membicarakan tentang pasangan kekasih di atas perahu yang sedang berjalan. Jin juga kembali memperlihatkan oleh Sun Wukong dengan banyak tingkahnya. Kemudian di tengah perjalanan, mereka kembali dihadapkan oleh siluman. Dan tiba-tiba saja aliran sungai terasa hening dan mati. Saat kemudian perahu mereka tergoncang karena ada ikan raksasa lewat di bawahnya. Beiji meminta izin untuk melewati perairan ini terlebih dahulu pada siluman yang berada di dasar sungai. Namun ucapan Beiji disertai ancaman yang akhirnya membuat siluman itu marah. Dan ternyata siluman itu merupakan dewa sungai. Mereka tetap meneruskan untuk berlayar dengan perahunya, karena aliran sungai ini adalah jalan satu-satunya mereka untuk dilalui. Saat perahu mereka mulai jalan, dewa sungai memperlihatkan amukannya. Dengan tongkat saktinya, Wukong mengeluarkan jurus-jurusnya untuk melawannya. Laju perahu dipercepat menghindari kejaran dewa sungai. Dengan air, siluman itu menyerangnya. Semakin dipercepat laju perahunya untuk menghindari serangan siluman hingga perahu itu terbang ke udara. Bersama ikan raksasa jelmaan dewa sungai yang siap melahap mereka semua. Dan tiba-tiba saja perahu mereka memasuki terowongan lingkaran di udara. Tepat saat itu pula ikan raksasa terjatuh ke tempat tinggalnya di dasar sungai. Sedangkan Biksu Tan dan para muridnya jatuh di ketinggian tebing batu yang sangat dalam. Pada saat itulah tatapan mata Biksu Tan bertemu dengan wanita cantik yang sedang berada di antara pijakan batu tebing. Kemudian wanita itu ikut terjatuh bersama ke dasar tebing. Tatapan mata keduanya saling terhenti menatap satu sama lain. Seekor rusa berlarian mendekati tuannya yang terjatuh dan berhasil menangkap tubuh tuannya. Wukong yang melihat gurunya ikut berlarian untuk menyelamatkannya. Dengan tongkat saktinya, Wukong kembali berhasil menyelamatkan gurunya. Setelah itu seekor rusa yang ditunggangi wanita cantik datang mendekat ke arah mereka. Wanita itu semakin melihat kagum ke arah sang biksu. Lalu ia bertanya pada sang biksu, apakah kau pria? Setelah mendengar jawabannya, wanita itu tersenyum lalu pergi. Dengan perasaan gembira, ia menunggangi rusanya menuju ke istananya. Di dalam istana, semua penghuninya adalah wanita. Para pelayannya telah menunggu kedatangannya. Ternyata ia adalah seorang ratu di negerinya. Sang ratu menceritakan kepada pelayannya bahwa ia telah melihat seorang pria. Ia juga membicarakan ciri-ciri fisiknya. Setelah mendengar semuanya, satu pelayan di sisinya mengusulkan untuk membuka catatan milik leluhur mereka. Catatan itu terbentang lebar dan sangat tinggi. Untuk dapat membaca tulisannya, pelayan ratu harus melompat-lompat dan membaca satu demi satu kata. Namun, ia harus terhenti saat melihat sobekan kertas yang menghilang. Ibu ratu datang sambil menerangkan kalimat leluhur, bahwasanya seorang pria hanyalah racun untuk kehidupan mereka, makhluk yang penuh dengan tipu daya. Jika racun itu telah menyebar pada wanita, maka jalan satu-satunya adalah membuang racunnya, yaitu pria itu harus dibunuh. Seperti itulah penjelasan ibu ratu. Sang ratu hanya mengikuti perintah ibunya dengan setengah hatinya. Sultan dan para muridnya kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari, Beiji menghilang mengintip para gadis yang sedang mandi di sungai. Karena rasa ketertarikannya yang tinggi pada wanita membuat iman Beiji tergoyah. Kemudian ia datang lebih dekat ke arah mereka. Pikirnya dengan menggunakan kesaktiannya ia dapat menarik perhatian para gadis di sana. Namun justru sebaliknya, para gadis tangguh itu menyiksa Beiji dengan menenggelamkannya ke dalam air. Pada saat itulah prajurit dari kerajaan yang semuanya wanita datang mengepung mereka bertiga. Akhirnya mereka berempat pun ditangkapnya dan dibawanya ke dalam istana. Wukong merasa terheran saat melihat para penduduk semuanya adalah wanita. Dan sebaliknya para wanita di sana memandang takjub keberadaan para pria yang ditangkap. Dan saat sang bisu bertanya, mereka baru menyadari bahwa keberadaannya sedang terperangkap di kerajaan wanita di Liang Barat.
Sesampainya di istana kerajaan wanita, mereka telah siap untuk diinterogasi. Para wanita istana telah berkumpul di sana menunggu kedatangannya untuk dihakimi, termasuk Yang Mulia. Dan ia melakukannya karena perintah dari Ibu Ratu. Bisutan dan lainnya terkejut saat melihat Yang Mulia adalah gadis yang pernah ditemuinya. Yang Mulia Ratu menatap bisu dengan tatapan cintanya. Kemudian Ibu Ratu mulai angkat bicara tentang hukuman yang akan diberikan kepada Bisutan dan ketiga muridnya. Saat Bisutan hendak membela diri, sang pendeta angkat bicara. Ia menunjukkan sebuah kertas gulungan kuno di mana isinya tentang ramalan para leluhurnya yang mengatakan akan kedatangan sang bisu dan para muridnya dengan mendatangkan kekacauan di kerajaan wanita. Dan pada saat itu Ibu Ratu langsung meminta untuk mengeksekusi keempatnya. Namun perintahnya terhenti saat Yang Mulia Ratu meminta pada Ibu Ratu untuk menginterogasi mereka terlebih dahulu di dalam penjara. Scene memperlihatkan jarak antara istana dengan sel tahanan yang dimiliki mereka. Dalam penjara, setelah Wukong mendapatkan izin dari sang guru, Wukong mendobrak pintu tahanan. Bertepatan dengan itu, Yang Mulia dengan para pelayan setianya datang dengan maksud untuk menginterogasinya. Dan setelah sang ratu dan para pelayannya sampai di depan pintu saat akan membukanya, pintu gerbang dibuka terlebih dahulu oleh Bisutan, kemudian mereka berlari menjauh. Sedangkan ratu dan para pelayannya tidak berdaya setelah terhimpit pintu raksasa. Bisutan berambut terbang tinggi bersama ketiga muridnya, namun mereka harus terhenti di antara perisai sihir yang digunakan untuk melindungi kerajaan wanita dan kembali terpental ke dasar bumi. Untuk meyakinkan sekali lagi, Wukong melempar tinggi Beji ke udara, dan tak lama Beji kembali lagi terlempar ke dasar bumi. Perisai itu membuat mereka tak dapat lagi keluar dari kerajaan wanita ini. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke sel tahanan untuk mencari tahu jalan keluar dari kerajaan wanita ini, mengendak masuk kembali ke dalam tahanan. Kemudian mereka kembali berunding sampai sang ratu kembali siuman dan bertemu dengan mereka. Saat sang ratu bertanya tentang penyerangan di pintu gerbang, Bisutan hampir saja mengakuinya, namun Wukong langsung menyela ucapannya. Kemudian proses interogasi dimulai. Berawal dari Wukong, kemudian Beji dengan penyamarannya, kemudian Uji dengan adu kekuatannya, dan terakhir sang ratu dan biksu. Ratu mempertanyakan perilaku pria yang memperlakukan hati perempuan sesuka hatinya. Dalam interogasinya, sebenarnya Ratu sedang bertanya tentang hatinya yang telah jatuh hati pada sang biksu. Ia memastikan sang biksu adalah pemuda yang baik. Sang ratu juga mempertanyakan perasaan sang biksu kepadanya. Jawaban sang biksu, ia harus melanjutkan perjalanan sucinya. Untuk itu ia tidak dapat memiliki ikatan cinta. Sekalipun sebenarnya sang biksu juga sedang jatuh cinta pada sang ratu. Pada akhirnya sang biksu meminta ratu untuk menunjukkan jalan keluar dari kerajaan ini. Alih-alih sebagai ungkapan rasa sukanya pada sang ratu, Bisutan memberinya buku kecil untuknya, meminta sang ratu untuk membacanya. Sang ratu dengan kemurahan hatinya akan menunjukkan jalan keluar untuk keempatnya, dan tiba-tiba Ibu Ratu datang. Ibu Ratu memastikan hati sang ratu apakah telah tercemar racun. Sang ratu dengan tenang menjawabnya tidak. Kemudian pada saat itu Ibu Ratu memutuskan bahwa ia yang akan membunuh para pria itu. Proses evakuasi pun tiba. Bisutan dan ketiga muridnya digantung dengan tangan terikat di tepian tebing. Yang Mulia Ratu secara diam-diam menyamar menjadi prajurit untuk menyelamatkan mereka. Ia mengganti panah yang akan digunakan untuk evakuasi. Sang ratu juga meminta agar mereka pura-pura mati setelah terpanah, dan meminta mereka untuk bertemu dengannya di kaki gunung saintis. Anak panah pertama melesat ke arah Wujing. Ia langsung pura-pura mati. Kemudian anak panah kedua melesat ke arah sang biksu. Kedua matanya masih terjaga karena ia tidak dapat berbohong. Wujing berkali-kali mengingatkannya, hingga akhirnya ia melemparkan kerikil dan membuat biksu tidak sadarkan diri. Kemudian anak panah ketiga mengenai Wukong. Ia bersandiwara hingga membuat semua orang terkagum. Dan terakhir Beji, dengan alasan karena ia pria jelek maka merupakan kejahatan ganda yang harus dihukum dengan berat. Dan akhirnya keperluan anak panah melesat ke perut gendutnya. Kemudian Ibu Ratu memerintahkan untuk membuang mayatnya ke dasar tebing. Pada waktu itulah sang ratu dan para pelayan terpercayanya membantu menyelamatkan sang biksu dan ketiga muridnya. Sang ratu membawa mereka ke dalam sungai ibu, tempat paling aman untuk persembunyian mereka.
Kemudian diceritakannya asal-usul dari Sungai Ibu, bahwasanya dahulu kala nenek moyang mereka yang membuatnya setelah dihianati oleh seorang pria di hari pernikahannya, dan karena pria itu akan membunuhnya, nenek leluhur mereka datang kemari dan membuat sihir untuk perlindungannya. Cerita tersebut mengingatkan para pelayan lainnya jika leluhur mereka mencatat semua pengalaman hidupnya di buku besar. Namun sayangnya ada sebagian catatan yang menghilang. Dan diperkirakan sobekan tulisan yang hilang isinya berupa petunjuk untuk keluar dari kerajaan ini. Sesuai dengan ide Wukong, semua mencari sobekan catatan yang menghilang. Dan benar juga, di saat semua sedang sibuk mencarinya, Wukong melihat keberadaan sobekan catatan tersebut bersembunyi di balik patung. Dengan tongkat ajaibnya, ia memecahkan sebongkah air di antara langit-langit gua. Kemudian airnya mengguyur ke dalam patung, membuat sobekan kertas itu ikut terjatuh bersama guyuran air. Kemudian mereka berlarian saling menangkapnya. Sobekan kertas itu jatuh dan berlari. Kemudian mereka berlarian saling menangkapnya. Namun karena kegesitan langkahnya, sulit bagi mereka untuk menangkap. Dan ternyata keberadaan sobekan kertas itu ada yang menjaganya, yaitu kalajengking raksasa. Dan karena itu mereka semua harus berhadapan dengan dua kalajengking raksasa. Perkelahian pun terpecahkan. Kemenangan datang saat prajurit menggunakan anak panah yang berada di tubuh Beji, dan satu anak panah berhasil menangkap keberadaan sobekan kertas. Kemudian Saratu dengan cepatnya berlari bersamaan dengan kejaran kalajengking raksasa dan berhasil meraih sobekan kertas. Saratu mengancam akan merobeknya tepat saat kalajengking akan melukainya. Celakanya saat kalajengking mundur menyerang, sobekan kertas dengan sengajanya menjatuhkan huruf-huruf yang tersusun di dalamnya ke dalam air Sungai Ibu. Sang bisu berlari masuk ke dalam air mencoba untuk menyelamatkan tulisan-tulisannya. Disusul oleh Wujing masuk ke dalam air menyelamatkan sang guru. Karena lompatannya membuat percikan air tumpah mengenai wajah Beji, kemudian ia tersadar. Wujing pun berhasil menyelamatkan sang biksu. Saat sobekan kertas telah berpindah alih ke tangan Wukong, ia mengancamnya akan membakarnya jika tetap membangkang. Kemudian huruf-huruf kembali menyatu. Sang bisu membacakan isinya, bahwa gerbang itu akan terbuka setelah dapat memahami arti cinta. Kemudian salah satu prajurit mencoba menjelaskan tentang cinta, yaitu tentang kisah percintaan antara Dewa Sungai dan gadis dari kerajaan wanita. Namun cinta mereka tak dapat bersatu. Alkisah sang gadis selalu membayangkan hidup di luar kerajaan wanita. Hal itu ia pertanyakan dan berharap ada yang memberi jawaban. Dewa Sungai datang dan memberinya jawaban, membuat telapak tangan gadis itu basah karena sentuhan tangan di dalam air. Kemudian mereka saling berkomunikasi dengan indera perasanya. Keduanya saling jatuh cinta. Gadis itu kemudian menjanjikannya untuk bertemunya esok hari di tempat yang sama. Karena keduanya terjebak oleh pembatas, maka pertemuan itu tidak terjadi. Dewa Sungai terus menunggu kedatangannya hingga aliran sungai berhenti mengalir. Dan di tengah kisahnya, perut sang bisu, Beji, dan Wuji tiba-tiba saja membesar. Ketiganya tanpa sengaja telah menelan air dari Sungai Ibu yang dapat membuat kehamilan. Sang ratu dan para prajurit lainnya menyambutnya dengan bahagia. Wukong panik melihat perut ketiganya, kemudian ia diberikannya petunjuk cara untuk menggugurkan kehamilannya. Wukong langsung pergi menjalankan misinya dengan cepat, karena dalam 3 hari lagi guru dan kedua saudaranya akan melahirkan. Sesampainya Wukong di tempat yang dituju, Wukong meminta air keguguran padanya. Namun sayangnya dengan berbagai resep dan proses air keguguran akan didapatkannya setelah 81 hari. Padahal waktunya hanya tinggal 3 hari. Karena kebaikan Wukong dalam melindungi gurunya membuat sang pendeta terharu dan meneteskan air mata yang kemudian menjadi air keguguran. Bertepatan saat itu, jauh di sana, sang bisu, Wuji, dan Beji menyadari tentang kejahatan ketika harus menggugurkan anak-anaknya. Sang ratu pun bersedia untuk merawat anak sang biksu. Akhirnya mereka memutuskan untuk melahirkannya. Namun keputusan itu tidak diketahui Wukong. Ia baru saja kembali dari misinya. Setibanya Wukong dari menjalankan misinya, sang bisu memberitahukan keputusannya untuk melahirkan anak-anaknya. Wukong tidak dapat menerima keputusannya. Ia langsung memantrai semuanya. Sekejap semuanya mematung. Wukong meminumkan air keguguran pada sang guru dan kedua saudaranya.
Saat Wukong menghilangkan mantranya, semua tersadar dengan keadaan kehamilan mereka telah menghilang. Sang bisu merasa terpukul. Namun Wukong terus memastikan pada sang ratu jika ini keputusan yang harus dia lakukan untuk melindunginya. Karena rasa berdustanya, sang guru menulis di atas debu dengan menggunakan kayu untuk menenangkan pikirannya. Ratu pun ikut serta menulis bersamanya. Sesekali mata sang bisu dan sang ratu saling menatap. Kemudian mereka kembali melanjutkan menulis kalimat di sepanjang jalan setapak. Pada saat inilah kebersamaan mereka terlihat oleh pengawal ibu ratu. Dan kemudian kabar itu telah sampai pada ibu ratu. Sang bisu akhirnya tertangkap. Ibu ratu memastikan akan membawanya ke sel penjara. Berbagai pembelaan ratu tidak didengarnya. Kemudian dibawanya sang biksu, tapi bukan di sel penjara, melainkan ke sebuah tepi pesisir. Rusa milik ratu yang melihatnya berhambur menyusul ratu dan membawanya menyusul ke tempat di mana biksu berada. Tepat sesampainya ratu di sana, prosesi pembuangan sang bisu ke laut penderitaan sedang berjalan. Dengan cepatnya rusa itu berlari membawa ratu lebih mendekat ke perahu di mana sang biksu berada. Kemudian sang ratu melemparkan tubuhnya masuk ke dalam perahu sang biksu. Ibu ratu terduduk lemah saat melihat perahu hanyut menjauh ke tengah laut. Kemudian ia teringat ucapan sang peramal saat di aula. Waktu itu ia tidak membacakannya, bahwa ratu akan meninggalkan kerajaan wanita, dan sebagai akibatnya kerajaan wanita akan musnah. Di tengah kebingungannya, ibu ratu berambul pergi menemui Wukong. Ia meminta agar Wukong menyelamatkan ratunya. Wukong terkejut saat mendengar bahwa sang guru dan ratu telah berada di laut penderitaan. Sedangkan di sana sang bisu dan sang ratu telah berada di tengah laut penderitaan, laut yang tidak berujung. Dan siapapun yang berlayar di laut ini maka tidak dapat kembali lagi. Sang bisu mencoba untuk menggerakkan perahunya, berharap mereka dapat keluar dari laut penderitaan. Dan Wukong sedang berusaha mencari keberadaan sang biksu, namun pandangannya tertutup oleh awan-awan gelap. Perahu mereka telah membawanya semakin menjauh. Sang biksu dan ratu makin terlihat lemah dan pucat. Hingga akhirnya sang biksu menawarkan dagingnya untuk sang ratu. Dagingnya dapat membuat manusia fana menjadi abadi. Namun sang ratu menolaknya, ia hanya menggigitnya. Malam harinya perahu mereka terombang-ambing diamuk oleh cuaca yang buruk. Pagi harinya keadaan mereka semakin melemah. Pada waktu itulah sang bisu mulai mengungkapkan perasaannya setelah mengambil kitab suci. Tepat di kehidupan selanjutnya, ia berharap dapat bertemu kembali dengan sang ratu dengan hubungan cinta sucinya. Dan tiba-tiba saja perahu mereka menepi tepat di ujung laut penderitaan, dan gerbang kerajaan wanita telah membuka. Mereka berjalan lebih mendekat menuju gerbang keluar. Sang ratu telah memutuskan untuk pergi bersama sang biksu dan meninggalkan kerajaan serta kekuasaannya. Bertepatan dengan itu kabut hitam menghilang, matahari menyinari seluruh lautan. Semua mata dapat melihat keberadaan gerbang yang selama ini tertutup. Wukong dan kedua saudaranya langsung menyusul mendekat ke arah sang biksu. Wukong bersama lainnya memutuskan untuk bergerak pergi meninggalkan kerajaan wanita. Sang biksu mengajak sang ratu ikut bersamanya. Namun di saat langkah mereka telah keluar dari pintu gerbang, langkah sang ratu justru tidak dapat menembus sebuah pembatas. Kemudian ia memaksakan untuk menembusnya. Seluruh kerajaan wanita dan para penduduknya berubah menjadi patung. Kemudian disusul pula perubahan sang ratu yang menjadi patung. Sang bisu yang melihatnya berlari ke arah ratu dan menyelamatkannya. Bebatuan yang membungkus badannya runtuh bersamaan reruntuhan patung-patung yang lainnya. Kini keadaan telah kembali seperti semula. Pergerakannya terasa sampai pada dewa sungai yang masih menanti cintanya. Ia berambut pergi berenang memasuki gerbang kerajaan wanita. Kemudian Sin memperlihatkan kedekatan ratu dan ibu ratu dan membawa mereka ke beberapa tahun silam, di mana saat ratu masih baru saja terlahir dan diserahkan pada ibu ratu yang masih muda. Ia telah diberi kepercayaan untuk merawatnya. Dari cerita inilah ibu ratu muda memutuskan untuk meninggalkan kekasihnya. Pada waktu itulah Dewa Sungai marah dan memendam dendamnya. Sultan meminta petunjuk kepada Dewi Kuan Yin atas kerisauan hatinya. Perasaan terdalamnya tidak dapat disingkirkan. Hatinya telah terpaut oleh cintanya pada sang ratu. Sultan sedang mengkhawatirkan keadaannya yang belum tersadarkan. Hal ini membuat jubah yang dikenakannya terlepas dengan sendirinya. Beberapa menit kemudian ratu tersadar. Ia bertanya kepada sang bisu tentang keberadaannya yang belum meninggalkan kerajaan wanita.
Saat itu bertepatan dengan upacara ritual permohonan kepada dewa untuk kesembuhan ratu mereka. Dan di pertengahan acara, tiba-tiba air dan pepohonan bergerak. Kemudian mereka semua dikejutkan dengan kemunculan dewa sungai. Mereka saling berteriak dan berhambur pergi saat dewa sungai datang lebih mendekat pada ibu ratu. Kemudian mereka saling mengutarakan kerinduannya selama 20 tahun. Namun pertemuan mereka kembali dihancurkan dengan kabar bahwa ratu telah siuman. Kedua kalinya ibu ratu pergi meninggalkannya dan mengusir pergi keberadaannya. Hal ini membuat dewa sungai murka. Ia berlalu pergi ke tempat ratu berada. Kemudian membawa sang bisu dan ratu. Wukong mengejar dan menghajar dewa sungai. Terlepaslah keduanya. Dewa sungai semakin murka saat ibu ratu tetap lebih memilih ratu daripada dirinya. Kemarahannya mengeluarkan kekuatan air yang membuat kerusakan di seluruh kerajaan wanita. Wukong balik menyerangnya dengan kekuatan bersama tongkat saktinya, dibantu oleh Beiji dan Wuji. Namun kekuatan dewa sungai tak dapat terkalahkan. Pada akhirnya kekuatan air menenggelamkan semuanya. Bisutan yang melihat penderitaan di sekitarnya memohon pertolongan pada sang Buddha. Kemudian Buddha datang menyelamatkan nyawa yang tak bersalah dan memberikan hukuman untuk dewa sungai karena ulahnya. Sebelum kehancurannya, dewa sungai menatap sekali lagi ke arah ibu ratu. Sedangkan sang biksu teringat dengan ucapan ratu tentang mimpinya. Jika kebersamaan mereka kelak tidak membuat sang bisu bahagia, mereka telah memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Dan kemudian sang ratu mengenakan jubah ke tubuh sang biksu. Karena ketulusan keduanya, jubahnya tidak terlepas lagi. Mereka kembali saling menatap satu sama lain. Dan dengan sifat welas asihnya, sang bisu datang menyelamatkan dewa sungai untuk mendapatkan penghormatan terakhirnya yang lebih baik. Keesokan harinya, sang ratu mengembalikan buku kecil milik sang biksu. Kemudian sang biksu dan ketiga muridnya kembali melanjutkan perjalanan sucinya. Dan film diakhiri saat Wukong melihat gunung berapi dari kejauhan. Baiklah kawan, sampai bertemu di cerita perjalanan sang biksu dan murid-muridnya pada teman Kiking. Sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, dan komen. Dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.